Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Setiawan, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, Madura. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kali ini kita akan berbicara tentang optimalisasi penggunaan digital di era COVID-19 ya. Tetapi sebelum kita bicara tentang itu, saya ingin menjelaskan bahwa betapa dunia ini berubah dengan begitu cepat ya. Dulu di zamannya saya nggak tahu di masa kalian itu juga mengalami hal yang sama atau tidak. Nah, dulu di masa saya sekitar tahun 98, 99. Nah, itu kalau mau berkomunikasi dengan orang yang jauh ya, artinya tempatnya jauh, ya bisanya ya hanya nulis surat. Nah, kalau kebetulan orangnya itu adalah orang yang istimewa, celah. Apa istilahnya ya? Ya itulah. Nah, biasanya kita akan pakai kertas surat yang khusus, yang biasanya warna-warni, kalau dicium ada wanginya. Biasanya beli dulu berapa ya? 2.500 apa 5.000 gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, ya biasanya pakai itu. Nah, tetapi ketika orang-orang sudah mulai menggunakan handphone ya, akhirnya orang-orang sudah mulai beralih dari yang awalnya menggunakan pakai surat itu, sudah mulai menggunakan SMS. Itu sekitar tahun, maksudnya pengalaman saya itu sekitar tahun 2000-an. Ya kalau orang-orang yang kaya barangkali sebelum tahun 2000-an sudah biasa menggunakan handphone itu. Saya menggunakan handphone itu kalau nggak salah itu sekitar tahun 2006 ya. Ya sekitar tahun 2006, padahal di tahun 2000-an, 2001, 2002 itu sudah ada beberapa teman saya yang menggunakan handphone. Ya karena waktu itu nggak punya uang untuk beli handphone ya, jadi ya termasuk orang yang terlambat sebenarnya. Nah baru kemudian di sekitar tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 2014 saya baru menggunakan aplikasi aplikasi WA ya, dikenalkan oleh teman saya untuk menggunakan aplikasi itu. Nah ketika saya menggunakan aplikasi itu ya barangkali orang-orang juga yang menggunakan aplikasi itu akhirnya SMS ini juga sudah mulai ditinggalkan. Nah sehingga sekarang orang itu barangkali lebih banyak menggunakan WA daripada SMS ya. Nah saya nggak tahu nih zamannya kalian sekarang, angkatan kalian itu apakah masih ada yang kenal atau tahu dengan kertas surat yang seperti tadi itu, yang warna-warni, kemudian kalau dicium ada aromanya. Ya, jadi kalau dulu itu masih menggunakan itu, saya melihat anak-anak zaman sekarang sudah jarang sekali yang menggunakan itu ya. Ini artinya bahwa betapa cepat dunia itu berubah ya, dan saya termasuk orang yang beruntung karena mengalami beberapa fase perubahan itu, dari kertas surat, kemudian SMS, kemudian beralih ke aplikasi Messenger dan seterusnya. Sama dulu juga teman-teman seangkatan saya itu, saya nggak tahu di angkatan kalian lagi-lagi nih apakah masih ada yang menggunakan kayak gitu atau tidak. Jadi biasa dulu ngisi buku diari ya. Jadi apa yang dialami, apa yang dirasakan setiap hari itu biasanya ya curhatnya sama buku diari. Jadi pengalamannya ditulis di situ. Atau kadang-kadang ada buku agenda atau ya buku diari juga. Nah, itu minta teman-teman, kenalan-kenalan kita itu untuk ngisi biodatanya di situ. Jadi nama, tempat tanggal lahir, hobi dan semacamnya. Biasanya akan ngisi di situ. Nah, yang paling seru itu kalau misalnya ada orang yang disukai, orang yang jadi gebetan, nah kemudian diminta juga untuk ngisi biodata di situ. Nah biasanya
Nah, ini yang paling seru itu ketika sudah dibalikin buku diari itu, bacanya itu luar biasa itu. Itu rasanya hampir mengalahkan kitab suci baca diari itu ya. Nah, itu dulu pengalaman dulu. Nah, sekarang sepertinya sudah tidak banyak orang yang curhat, yang membagikan pengalaman di dalam buku diari. Kenapa? Ya karena orang-orang saat ini, anak-anak zaman sekarang ya, itu sudah banyak yang menggunakan media sosial. Jadi mereka lebih lebih banyak curhatnya barangkali di media sosial. Ya di Facebook, ya di Twitter, kemudian di Instagram dan seterusnya. Sehingga ya hari gini kalau masih mau menggunakan buku diari itu pasti akan dianggap kolot oleh teman-teman kita yang lain ya. Sehingga ya seperti yang saya bilang tadi, saya nggak tahu ini angkatan kalian itu masih ada yang menggunakan atau kenal dengan buku diari atau buku agenda yang biasanya digunakan oleh anak-anak seangkatan saya, sejaman dengan saya itu untuk ngisi biodatanya teman-teman itu. Dan sampai sekarang itu masih ada ternyata buku saya yang berisi biodatanya teman-teman saya itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa betapa dunia ini berubah begitu cepat. Dulu kita kalau mau belanja, kalau mau beli sesuatu itu mesti datangnya ke toko ya. Mesti datang ke toko, kita datang ke mall. Tetapi hari ini sudah banyak ternyata mall-mall itu yang ditutup. Ya mungkin kalian ada membaca beberapa berita ya, di internet atau di televisi, surat kabar atau dan lain semacamnya, bahwa ya ada banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang kemudian dia menutup tokonya ya, atau menutup mallnya. Kenapa? Karena sudah tidak banyak lagi orang yang berkunjung, tidak banyak orang yang kemudian berbelanja ke mall. Kalau ada orang yang datang ke mall, itu biasanya mereka karena ya sekedar jalan-jalan aja. Tetapi kalau untuk kebutuhan belanja, mereka sudah jarang untuk belanja di situ. Karena kebanyakan sekarang, ya kita itu sudah belanjanya ya online. Ya di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, kemudian di Lazada, di Shopee dan semacamnya ya. Ya karena dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang mereka tawarkan, tentu ya kita semua akan lebih tertarik untuk berbelanja di situ. Nah, kalau ini kemudian tidak direspon, ya tentu kita akan ketinggalan dengan itu. Nah, persoalannya sekarang adalah perubahan dunia yang begitu cepat ini, apakah kita mau mengikuti dengan perubahan itu, mau mengimbangi perubahan itu, atau kita biarkan saja. Tetapi yang pasti bahwa orang-orang yang berhasil survive ya, orang-orang yang berhasil bertahan, atau bahkan orang-orang yang bisa lebih maju daripada orang lain adalah mereka yang ternyata bisa mengikuti perubahan ini, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini, atau bahkan orang-orang yang tidak peduli dengan perubahan itu ya, maka mereka akan tertinggal. Sebagai pelajaran barangkali bagi kita ya, saya yakin kalian pasti tahu dengan aplikasi digital payment yang namanya OVO, yang namanya GoPay, dan Link Aja ya. Barangkali yang cukup populer di kalangan kita itu ya dua itu, kalau nggak OVO ya GoPay. Padahal kita lihat OVO itu punyanya siapa ya? OVO itu adalah milik PT Visionet Internasional, satu perusahaan itu. Walaupun kemudian perusahaan ini dia berkembang dan kemudian sahamnya dibeli oleh beberapa perusahaan. GoPay ya itu kan punyanya Gojek ya, atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang Gojek. Tetapi hebatnya menurut saya baca di beberapa
sumber, ternyata kalau dilihat peringkat dari tiga aplikasi digital payment ini, mohon maaf ini ada suara ayam di sebelah. Jadi kalau kita lihat prestasi atau peringkat dari 3 aplikasi payment ini, ternyata memang yang menempati peringkat pertama itu ternyata adalah GoPay ya. Ini dilihat berdasarkan pengguna aktif per bulan dan jumlah download yang ada di Play Store. Jadi peringkat pertama itu adalah GoPay. Peringkat kedua itu adalah OVO. Ya. Tetapi kalau saya melihat ya, pengalaman saya, OVO ini cukup populer ya. Kalau kita masuk di mall-mall itu hampir di semua merchant itu sistem paymentnya itu pakai OVO. Bahkan kalau kita datang ke hypermart itu memberikan diskon besar-besaran bagi mereka yang pembayarnya menggunakan OVO. Bahkan luar biasanya Tokopedia itu paymentnya juga pakai OVO. Kemudian Grab itu juga pakai OVO. Luar biasa sekali. Dan ternyata tidak hanya di di mall-mall, di toko-toko besar yang menggunakan OVO ya. Bahkan saya melihat di warung-warung kecil, pedagang-pedagang kaki lima, ternyata sudah ada di kota-kota besar seperti Surabaya itu yang menggunakan OVO. Jadi saya pernah sekali makan di warung beli nasi goreng ya, dan ternyata pembayarannya bisa menggunakan OVO. Luar biasa sekali. Jadi dari kalangan atas, kalangan elit, sampai pada pedagang kecil itu sudah mulai menggunakan OVO. Sementara Link Aja ini ya barangkali penggunanya banyak ya, tetapi saya melihat tidak sepopuler OVO dan GoPay. Ya berdasarkan data yang tadi saya sampaikan juga tidak sebagus 2 aplikasi ini. Nah, kalau kita belanja pakai Link Aja itu agak susah menemukan merchant yang bisa menerima Link Aja itu ya. Ya paling bisanya di Indomaret, Alfamart. Sementara di tempat-tempat yang lain itu masih jarang. Atau ya nggak tahu kalau di kota-kota besar ya, tetapi kalau di Bangkalan itu masih sangat terbatas. Nah, pertanyaannya yang membuat saya juga terheran-heran, kenapa kemudian GoPay dan OVO ini bisa lebih unggul daripada Link Aja? Coba bayangkan, padahal GoPay ini adalah milik perusahaan yang perusahaannya itu baru berdiri tahun 2010, perusahaannya, Gojeknya ya. Kalau salah nanti silakan dikoreksi. Kalau GoPay-nya sendiri itu tahun 2000 berapa ya? 2018 apa 17 itu? 18 kayaknya ya, kalau nggak salah. Nah, OVO itu punyanya PT Visionet Internasional. Nah, sementara Link Aja luar biasa sekali. Link Aja itu pemegang sahamnya itu ada Bank BNI, kemudian ada Bank Mandiri, ada Bank BTN, ada Bank BRI. 4 bank plat merah semua, bank BUMN ya. Kemudian ditambah dengan Telkomsel, ditambah lagi dengan Pertamina. Jadi total ada 6 BUMN ini yang bergabung menyatukan kekuatan untuk menciptakan sebuah produk aplikasi digital payment bernama Link Aja. Anehnya 6 perusahaan besar BUMN ini ketika dia bergabung menyatukan kekuatan ternyata belum mampu mengalahkan OVO dan GoPay ini. Nah, masalahnya di mana? Nah, ternyata persoalannya hanya satu. Karena GoPay dan OVO dia memiliki start lebih awal daripada Link Aja. Nah, masalahnya hanya satu. Bukan soal kekuatan, bukan soal dana, bukan soal modal, bukan soal teknologi dan semacamnya. Ya tentu modal akan ada pengaruhnya, teknologi pasti ada pengaruhnya, pemasaran itu pasti ada pengaruhnya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa OVO dan GoPay ini dia bisa mengambil start lebih awal daripada Link Aja. Nah, saya melihat
ini hanya dugaan saya. Jadi Link Aja ini atau perusahaan-perusahaan BUMN ketika dia melihat kesuksesan OVO dan GoPay, baru kemudian dia memiliki motivasi yang kuat untuk kemudian menerbitkan produk Link Aja. Walaupun sebenarnya secara substansi Link Aja ini bukan produk yang baru ya, tetapi sebenarnya produk lama ya, itu adalah Tikes punyanya Telkomsel yang kemudian berubah menjadi Link Aja yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 6 perusahaan BUMN itu. Nah, dari situ kita paham bahwa betapa pentingnya kita mengambil start ya, jangan sampai kemudian tertinggal didahului oleh yang lain. Ya, bagi kalian yang suka nonton MotoGP nih, nah biasanya yang jadi juara itu kan, walaupun tidak selalu ya, yang jadi juara itu ya pasti nggak jauh-jauh dari rider-rider yang ada di baris pertama ketika dia di start awal itu ya. Jadi posisi 2, posisi 1, posisi 2, posisi 3, atau kalau enggak ya posisi 4, posisi 5, posisi 6. Ya nggak jauh-jauh dari situ. Walaupun ada juga beberapa rider itu yang tidak start dari posisi depan, dia di tengah atau bahkan di belakang yang bisa juara, tetapi itu jarang. Setahu saya dulu Valentino Rossi sering kayak gitu ya. Jadi dia walaupun startnya kadang-kadang dari posisi 15, nah, dulu waktu masih muda bisa juara juga. Nah tetapi itu kan tidak banyak yang seperti itu. Artinya memang yang start lebih awal itu dia tidak selalu menang, tetapi kebanyakan yang start lebih awal dialah yang bisa lebih unggul daripada yang lain. Atau kalau kalian suka nonton ini ya, balapan mobil Fitra Eri itu, ketika dia balapan misalnya di Sentul atau di Malaysia itu ya, kalau kita lihat di channel YouTube-nya ya, kadang-kadang dia merekam aksinya ketika dia di lintasan balap itu. Dan ketika dia sedang duel dengan lawannya itu, ini mobilnya sama yang dipakai waktu itu ya, sama-sama Honda Jazz. Tiba-tiba dia melakukan satu kesalahan sehingga kemudian dia tertinggal agak jauh ya dari lawannya ini, yang berakibat kepada kekalahannya dia, kekalahan Fitra Eri ini. Nah, masalahnya cuma satu kesalahan yang dia lakukan. Apa itu? Terlambat ganti gigi, terlambat menurunkan Porsneleng. Jadi dari Porsneleng 4, dia lambat menurunkan ke Porsneleng 3. Hanya itu saja persoalannya. Dan padahal keterlambatan itu hanya sepersekian detik. Jadi keterlambatan sepersekian detik itu mengakibatkan Fitra Eri tertinggal dari lawannya dan mengakibatkan dia kalah. Ya kalah maksudnya bukan juara pertama ya, tetapi juara kedua. Sementara lawannya ini dia bisa juara 1. Nah dari sini kita paham bahwa betapa penting bagi kita untuk tidak sampai ketinggalan daripada yang lain. Siapa yang bisa start lebih awal, maka dia yang akan lebih unggul daripada yang lain. Tetapi bagi mereka yang kemudian mengabaikan perubahan-perubahan ini, bagi mereka yang tidak mau responsif dengan perubahan, maka ya dia akan terlambat dan tertinggal daripada yang lainnya. Nah termasuk kondisi seperti yang saat ini kita alami ya, adanya pandemi COVID-19 ini luar biasa sekali, merubah hampir semua tatanan kehidupan kita. Cara kita berkomunikasi, cara kita belajar, cara kita bertransaksi, cara kita berbisnis, hampir semuanya mengalami perubahan. Nah oleh karena itu, sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa siapa yang paling responsif, siapa yang paling cepat menanggapi, merespon terhadap perubahan-perubahan ini, maka pada akhirnya dia yang akan berhasil. Dan mereka yang tidak responsif dengan perubahan ini, maka dia akan tertinggal dari yang lainnya. Nah, termasuk di dalam dunia pendidikan, bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita melaksanakan perkuliahan, bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini, bagaimana kita melaksanakan praktikum, hampir semuanya itu sudah mengalami perubahan. Jadi mau nggak mau ya semuanya akhirnya harus belajar, dan ini adalah tuntutan.
Saya masih ingat dulu tahun 2012 atau 2013 gitu ya. Ketika saya awal jadi dosen di UTM itu, saya itu sudah diajari bagaimana menggunakan media online sebagai media pembelajaran. Nah, tetapi pada saat itu ya karena malas, kemudian juga nggak begitu paham, sehingga akhirnya ya itu kemudian diabaikan. Nah, baru kemudian ketika terjadi pandemi ini, semua orang, semua dosen, semua mahasiswa dituntut untuk bisa memahami bagaimana melaksanakan perkuliahan daring, bagaimana melaksanakan pembelajaran online dan semacamnya. Maka dari situ kemudian baru kita sadar bahwa betapa pentingnya kita memanfaatkan media yang sudah disediakan ini. Nah, sekarang zaman sudah menuntut kita untuk benar-benar berubah. Sebenarnya dulu perubahan itu sudah terjadi, tetapi saat ini kondisinya berbeda, kondisinya memaksa bahwa kita harus benar-benar berubah. Maka mau tidak mau kita harus adaptasi, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita nggak menyesuaikan diri dengan ini, maka kita akan tertinggal jauh. Nah, oleh karena itu kita harus menyambut perubahan-perubahan ini yang kemudian ya tentu kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri, mau tidak mau. Ya sebenarnya barangkali tidak hanya saya ya, dosen-dosen yang lain pun atau bahkan mahasiswa yang lain pun, ketika kita memiliki minat yang rendah untuk mempelajari teknologi, termasuk teknologi informasi seperti ini, kemudian memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran dan seterusnya misalnya, apalagi yang memang bukan bidangnya ya, seperti saya kan bukan bidangnya ya. Nah, itu cenderung malas memang untuk menggunakan itu. Tetapi karena kondisinya sekarang memang menuntut seperti itu, ya mau nggak mau kita semuanya harus belajar. Hanya saja memang memanfaatkan digital sebagai sarana di dalam melaksanakan perkuliahan, pembelajaran dan seterusnya, ada sisi positif dan negatifnya. Barangkali kalau sisi negatifnya itu yang pertama adalah minimnya interaksi ya. Jadi memang interaksi antara mahasiswa dan dosen, antara mahasiswa dan mahasiswa, antara dosen dan dosen itu akan menjadi sangat terbatas. Ya karena biasanya kalau kita bertemu secara langsung, tatap muka secara langsung, kita bisa sambil ngobrol, kita bisa sambil diskusi, tukar pendapat, atau bahkan membicarakan hal-hal lain di luar konteks perkuliahan, sehingga komunikasinya akan lebih intens. Berbeda dengan ketika kita hanya komunikasi melalui media online ya, maka pasti yang dibicarakan itu hanya sebatas pada apa yang kita bahas di dalam perkuliahan, dan waktunya juga ya bisa jadi sangat terbatas ya. Kemudian sisi negatif yang kedua, bisa jadi materi yang didapat itu lebih sedikit, tetapi ini relatif ya, artinya materi yang didapat secara langsung dari dosen barangkali akan lebih sedikit ya, karena terkait dengan komunikasi yang tidak intens itu tadi. Tetapi kalau materi dari sumber-sumber yang lain itu bisa saja lebih banyak. Kemudian yang ketiga, bahwa perkuliahan itu kadang-kadang menjadi tidak efektif ya, terutama bagi kita yang mungkin baru belajar memanfaatkan teknologi informasi ini. Karena kadang-kadang ketika kita melaksanakan perkuliahan itu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Beda dengan kita kuliah di kelas ya, begitu masuk kita bisa langsung mulai perkuliahan. Berbeda dengan menggunakan media online. Jadi kadang-kadang waktu perkuliahan, termasuk kemarin ketika melaksanakan ujian skripsi itu, nah itu waktu
banyak terbuang untuk hal-hal yang teknis. Kadang-kadang jaringannya yang nggak lancar, kadang-kadang aplikasinya yang nggak jalan, kadang-kadang handphonenya, laptopnya yang mati dan semacamnya. Jadi banyak disibukkan dengan hal-hal yang teknis, sehingga kemudian perkuliahan itu menjadi tidak lebih efektif kadang-kadang daripada perkuliahan yang dilaksanakan secara langsung, tatap muka di kelas ya. Kemudian berikutnya, sisi negatifnya itu adalah tugas dosen dan mahasiswa itu menjadi lebih berat kadang-kadang ya. Dan itu yang saya rasakan. Jadi saya kemarin sempat berpikir bahwa perkuliahan online itu ternyata, saya pikir awalnya wah ini enak, kuliah online bisa santai-santai di rumah begitu. Nah tetapi ternyata agak berat juga. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Ya mungkin karena kemarin itu masih dalam proses belajar menyesuaikan diri, jadi terasa amat berat. Termasuk bagaimana menyiapkan materinya, kemudian mahasiswa bagaimana dia mempresentasikan tugasnya, bagaimana mengerjakan tugasnya, itu barangkali juga terasa lebih berat. Tetapi saya berharap seiring dengan berjalannya waktu kita bisa menyesuaikan diri sehingga melaksanakan perkuliahan secara daring, secara online, kemudian melaksanakan diskusi, kerja kelompok secara online itu bisa bisa terasa lebih mudah karena kemampuan kita yang juga terus berkembang. Tetapi di samping itu saya melihat juga ada beberapa hal positif dari pemanfaatan digital untuk kegiatan perkuliahan ini. Ya misalnya yang pertama materi yang didapat itu materi yang bisa dikonsumsi oleh mahasiswa itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi kalau misalnya kita hanya memanfaatkan data-data atau bahan-bahan untuk kita pelajari yang ada di misalnya yang ada di perpustakaan, yang ada di yang ada di kampus ya, maka barangkali itu terbatas ya. Artinya terbatas, waktunya terbatas ya, bisa jadi tempatnya juga terbatas. Tetapi ketika kita memanfaatkan media online atau digital ini, ternyata materi-materi, bahan-bahan yang bisa kita pelajari itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone kita, bisa menggunakan tablet, MP3 player dan seterusnya. Jadi jangkauannya lebih luas. Kemudian yang kedua, waktu kegiatan belajar mengajar itu lebih fleksibel. Nah, kalau biasanya kemarin kita melaksanakan perkuliahan itu, saya tidak mengatakan bahwa kita bisa seenaknya pindah-pindah jadwal, tidak. Tetapi ketika kita harus menyesuaikan atau geser sedikit, ternyata ada jam yang crash misalnya, kemudian mengharuskan kita geser, itu sulit sekali ya, cari kelasnya terutama ya. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan media online itu akan lebih fleksibel. Bahkan kadang-kadang saya bisa melaksanakan perkuliahan di luar jam kerja. Jadi kadang-kadang malam itu bisa melaksanakan perkuliahan. Padahal kalau di kampus kan nggak bisa. Artinya nggak bisa, ya nggak bebas lah, bukan nggak bisa ya. Apalagi yang rumahnya jauh, tidak ngekos misalnya, sehingga kuliah malam itu menjadi salah satu kendala. Tetapi kalau kuliahnya bisa dari rumah, memanfaatkan media digital, media online, maka kita bisa melaksanakan perkuliahan kapan saja. Sehingga saya pikir memanfaatkan media online itu akan membuat kita dalam melaksanakan perkuliahan itu menjadi lebih fleksibel. Kemudian memanfaatkan media digital, media online, ketika kita belajar itu, nah salah satu aspek positifnya itu ya kita bisa sambil melakukan hal-hal lain yang masih memungkinkan hal lain yang masih memungkinkan. Misalnya kita belajar ya sambil dengerin musik,
kita belajar sambil nonton TV misalnya, dan lain semacamnya. Ya, tetapi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak memungkinkan ya tentu nggak bisa. Masa belajar sambil belanja di pasar misalnya, kan nggak mungkin ya. Artinya melakukan hal-hal lain yang masih memungkinkan dan ditolerir begitu. Kemudian berikutnya, sisi positifnya itu saya kira lebih aman, tetapi kata-kata aman ini juga relatif ya. Artinya aman ya terutama ketika masa pandemi seperti sekarang ini, ya berada di rumah itu tentu lebih aman. Saya tidak berbicara tentang bagaimana kejahatan cyber nantinya ya kalau kita menggunakan media online. Itu terlalu jauh lah saya pikir. Tetapi yang pasti yang bisa kita rasakan kalau kita menggunakan media online itu ya tentu lebih aman dari virus. Kemudian berikutnya, sisi positifnya itu ya saya merasakan bahwa penggunaan media digital atau media online itu lebih efisien ya. Artinya lebih efisien, lebih irit biaya. Ya gampangnya kalau misalnya kita melaksanakan kuliah di kampus, nah tentu kita butuh transportasi, butuh biaya. Ya yang ngekos ya butuh biaya kos dan lain semacamnya. Nah tetapi kalau misalnya kuliahnya dari rumah, nah ini kan bisa mengirit bisa ngirit biaya transportasi, bisa mengirit biaya kos dan lain sebagainya. Tetapi tentu ya ini akan menjadi persoalan lagi, bagaimana dengan biaya internetnya misalnya. Ya itu makanya soal efisiensi ya itu tergantung bagaimana kita pinter-pinternya mengatur keuangan kita ya. Ya cari aja yang gratisan, yang murah dan semacamnya. Nah, kemudian bagaimana kita mengoptimalisasi penggunaan digital ini ya, khususnya di era pandemi COVID-19 ini ya. Jadi yang pertama, sebaiknya menggunakan media komunikasi yang dua arah ya. Artinya dua arah, bisa terjadi interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Sehingga kalau misalnya komunikasinya harus dua arah, maka media yang bisa dipakai media telekonferensi ya, seperti Zoom, Google Meet, ya itulah diantaranya ya. Nah kemudian yang kedua, untuk mengoptimalisasi penggunaan digital ini, ya gunakan gadget yang kalian miliki. Nah saya pikir hampir semua orang sekarang sudah punya smartphone ya. Nah ya manfaatkan saja smartphone itu. Atau kalian yang punya laptop, punya netbook, punya tablet, ya itu dipakai, dimanfaatkan. Nah, ada banyak hal yang bisa kalian akses melalui smartphone kalian itu. Nanti akan kita bahas juga. Jadi apa saja yang bisa kita akses melalui smartphone, melalui laptop, tablet, dan seterusnya. Berikutnya, memanfaatkan sumber belajar yang gratis. Dari mana kita bisa mendapatkan materi yang gratis itu? Nah, di antaranya kita bisa memanfaatkan repository. Jadi hampir semua perguruan tinggi itu punya repository ya. Repository itu adalah semacam perpustakaan online yang fungsinya adalah menampung karya-karya dari sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa, seperti hasil-hasil penelitian, karya tulis, ada skripsi, tesis, disertasi, buku, dan lain semacamnya. Biasanya itu akan ada di database-nya, akan ada di repository. Dan itu bisa diakses secara bebas. Nah, manfaatkan saja itu.
Nah, berikutnya kita bisa mengakses jurnal ilmiah. Nah, mudah sekali sekarang kita mengakses jurnal ilmiah karena sekarang jurnal itu sudah harus online semua ya. Ada banyak cara untuk mengakses jurnal-jurnal ilmiah itu. Saya tidak menyarankan kalian langsung cari di Google ya. Misalnya kalian buka Google langsung mencari tentang teori utility atau teori perilaku konsumen misalnya, atau yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam atau hadis-hadis ahkam misalnya. Jadi saya tidak menyarankan kalian langsung cari di Google-nya, tetapi saya sarankan kalian untuk mencari di Google Scholar, karena kalau kalian mencari di Google Scholar nanti yang keluar itu kalau nggak buku ya jurnal atau hasil-hasil penelitian, dan itu bisa lebih dipertanggungjawabkan daripada konten-konten yang ada di blog, di di luar jurnal itu ya. Dan saya menyarankan kalian ketika nanti misalnya membuat makalah ya ambil saja referensinya itu, bahan-bahannya, data-datanya ambil saja dari jurnal, nggak apa-apa. Yang penting jangan dikopas, di copy paste ya, di copy langsung di paste jadi makalah misalnya, jangan. Dan itu harus harus menjelaskan sumbernya dari mana. Jadi nanti akan dibuat footnote-nya itu. Dan untuk mempermudah, saya sarankan kalian untuk menggunakan software seperti Zotero atau Mendeley ya. Tetapi saya tidak akan membahas software itu sekarang. Ya, barangkali nanti lah kapan-kapan kita bisa belajar bersama bagaimana memanfaatkan atau menggunakan Zotero itu. Kemudian berikutnya kita bisa menggunakan e-book. Ya, buku-buku digital, buku-buku yang berbentuk PDF atau aplikasi dan semacamnya. Kalau kita buka di di Play Store itu kan sudah banyak buku-buku yang berbentuk aplikasi ya. Atau kalau kalian suka baca yang format PDF, cari aja yang PDF. Atau salah satu media gratis yang bisa kita manfaatkan itu adalah media sosial ya. Nah, sekarang media sosial itu kan tidak hanya digunakan sebagai tempat berbagi saja, tidak hanya digunakan sebagai tempat curhat saja ya, tetapi juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kalian yang suka buka Facebook, ya cari aja materi-materi yang ada di Facebook atau masuk di grup-grup kajian ilmiah misalnya. Atau kalian yang familiar dengan WA misalnya, ya gabung aja di grup-grup kajian, sudah banyak sekali sekarang. Grup-grup WA yang berisi tentang kajian-kajian tertentu. Kemudian apalagi Twitter juga ada, Instagram. Kalau Instagram ini saya lihat kemarin ya ada juga, tetapi nggak begitu banyak ya kalau di Instagram itu. Nah, yang paling mudah barangkali dan paling menyenangkan buat sebagian atau untuk banyak orang ya, itu adalah menggunakan YouTube. Nah, YouTube itu sekarang sudah banyak sekali konten-konten yang untuk pendidikan, untuk pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya nanti mau belajar mau belajar tentang hukum acara perdata misalnya, cari aja di Google itu banyak. Atau yang ekonomi syariah misalnya, mau belajar tentang teori ekonomi mikro, di YouTube itu banyak. Nah, salah satunya nanti masuk aja di channel YouTube saya. Atau mau belajar usul fikih. Nah, usul fikih itu sudah ada di channel YouTube saya. Nanti bisa diakses dan jangan lupa di-subscribe. Nah, kemudian selain memanfaatkan sumber-sumber belajar yang gratis itu, kita juga bisa memanfaatkan media penyimpanan online ya, media penyimpanan online. Nah, itu dimaksudkan agar bagaimana kita bisa mengakses data kita itu, data-data yang kita simpan misalnya di laptop kita, itu bisa diakses kapanpun, dimanapun dengan perangkat yang lain, dengan smartphone kita, atau dengan tablet kita, atau dengan komputer-komputer kita yang lain misalnya, dengan memanfaatkan penyimpanan online itu. Kalau punyanya Microsoft itu kan ada OneDrive ya, kalau punyanya Google itu Drive. Nah, itu bisa kita manfaatkan dan itu ada kok yang gratis.
Ya memang yang basic itu gratis ya. Kita mendapatkan sekian gigabyte itu yang gratis. Kalau mau nambah itu ya harus bayar. Tetapi saya kira nggak perlulah yang berbayar itu. Karena selama ini saya menggunakan yang gratis, pakai OneDrive punyanya Microsoft dan Drive punyanya Google. Saya pakai yang gratis. Selama ini aman-aman saja dan itu masih banyak sekali drive kosong yang belum terisi dengan data-data. Padahal data-data saya itu banyak sekali. Sehingga saya pikir kalau untuk kebutuhan kita, itu pakai yang gratis saja sudah cukup. Kemudian berikutnya, bagaimana kita mengoptimalisasi digital ini dalam proses perkuliahan, proses belajar mengajar, proses bekerja. Itu dengan cara memilih media yang paling disukai. Nah, jadi sekarang kira-kira media apa yang paling sukai? YouTube. Saya yakin semua orang suka YouTube ya. Hanya saja barangkali kontennya yang berbeda, sukanya apa. Nah itu. Jadi mulai sekarang ya cobalah yang biasa buka YouTube hanya sekedar melihat konten-konten ngeprank, lihat YouTube hanya ya konten-konten yang tidak ada manfaatnya ya. Mulai sekarang sudah mulai belajar beralih melihat hal-hal yang positif, digunakan untuk belajar. Bahwa sesekali kita ini butuh hiburan, enggak masalah. Sesekali misalnya butuh mendengarkan musik, enggak apa-apa. Tetapi jangan kemudian semua kuota kita itu dihabiskan untuk hal-hal yang seperti itu. Gunakan saja untuk hal-hal yang positif untuk belajar kita. Nah kemudian kalau misalnya selain YouTube, apalagi? Seperti yang saya bilang tadi, gunakan media yang paling kita sukai. Apa? Misalnya menggunakan Facebook. Karena Facebook yang paling mudah, yang paling familiar. Ya gunakan saja Facebook. Atau kalian lebih familiar menggunakan Twitter. Ya gunakan saja Twitter. Instagram. Ya seperti yang saya bilang tadi, Instagram itu tidak terlalu banyak konten untuk belajarnya ya. Nah, berikutnya, upayakan menggunakan biaya yang murah. Kalau bisa gratis. Nah, karena ini memang menjadi salah satu kendala ya. Saya kira tidak hanya mahasiswa, dosen pun mengalami hal yang sama. Bahkan tidak hanya mahasiswa dan dosen, semua orang termasuk siswa-siswa adik-adik kita itu ya pasti juga mengalami hal yang sama. Jadi biaya internet yang kemudian menjadi salah satu penghambat. Ya, kita bisa berusaha, berupaya bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan itu dengan biaya yang murah atau bahkan yang gratis. Kalau mau yang gratis ya cari wifi gratis ya, cari hotspot. Kemudian ini yang paling penting bahwa untuk mengoptimalisasi digital ini, mau tidak mau kita harus mengupgrade kemampuan kita. Kemampuan teknologi ya kita nggak harus jadi orang yang pakar ya, setidaknya kita mampu memanfaatkan media-media online dan media-media digital untuk proses perkuliahan kita, untuk proses belajar. Terakhir pesan saya, sebagaimana yang sering kita dengar, sebagaimana yang kita tahu bahwa teknologi termasuk internet, media digital, media online itu seperti pisau ya. Kalau pisau ini berada di tangan yang tepat, dipegang oleh ibu-ibu, dipegang oleh seorang chef, maka dia akan digunakan di dapur dan akan menjadi sangat bermanfaat, menjadi salah satu alat yang digunakan ketika memasak. Tetapi kalau pisau ini digunakan oleh orang jahat, digunakan oleh begal, perampok, maka pisau ini bisa mendatangkan mudarat. Nah, begitulah internet. Internet itu bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa juga menjadi sesuatu yang negatif. Tergantung siapa yang menggunakan. Kalau orangnya positif, ya maka internet akan bermanfaat positif. Kalau orangnya negatif, maka internet juga akan memberikan sesuatu yang negatif. Dan saya yakin, kita, saya, dan kalian semua, termasuk orang-orang yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.